sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egi. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Pina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Egi, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya, ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Jadi itu tidak mungkin. Nah, teman-teman, akhirnya ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana muncul juga dan mengutus perwakilannya yang disebut Pak Hotman adalah oknum polisi untuk menunjuk sebagai Hotman Paris itu untuk menjadi kuasa hukumnya Pak Rudiana. Dan ini saya mendapatkan artikelnya dari TV One News, yaitu tim pengacara keluarga Pina Hotman Paris Hutapea mengungkapkan pihak dari ayah Eki Ibtu Rudiana sempat mendatanginya meminta jadi kuasa hukum. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers soal perkembangan terbaru kasus pembunuhan Pina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebelumnya, tim Hotman terus-menerus berusaha mencari keberadaan Ibtu Rudiana untuk bertukar informasi soal kasus Pina dan Eki. Sebab Rudiana adalah pihak yang pertama kali melaporkan kasus pembunuhan yang menyebabkan kematian Pina dan anaknya tersebut. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Pina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling bertukar pikiran. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Bang Hotman. Setelah tak dapat kabar, akhirnya Rudiana justru hadir melalui seorang perwakilan kepada Hotman, memintanya menjadi kuasa hukum dalam kasus ini. Bahkan sekitar 4 hari lalu ada seseorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukum, kata Bang Hotman. Bahkan menurut dia ada pesan terselubung dari perwakilan Rudiana tersebut. Ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Ujar Hotman Paris. Akhirnya lanjut Hotman Paris pihaknya menolak permintaan ayah Eki ini untuk menjadi kuasa hukum dalam kasus pembunuhan Pina dan anaknya tersebut. Sebab menurutnya adalah hal aneh ketika Rudiana tak kunjung hadir bertemu dengannya, namun tiba-tiba meminta menjadi kuasa hukum. Ayah Eki tersebut juga adalah pihak yang mendapatkan keterangan dari beberapa saksi hingga melaporkan tersangka kasus ini. Kami dari tim hukum 911 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada apa, padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Ibtu Rudiana sebelumnya dinantikan oleh banyak pihak termasuk Hotman untuk berbicara mengenai kasus Pina dan Eki. Bahkan Hotman juga mengatakan dirinya telah mencoba menghubungi secara pribadi ayah Eki tersebut melalui aplikasi WhatsApp. Pengacara kondang tersebut bahkan meminta secara terbuka melalui akun Instagram miliknya agar Rudiana mau memberikan keterangannya. Namun permintaan Hotman itu tak kunjung mendapat respon. Nah, itulah teman-teman, sekarang
Pak Ibtu Rudiana sudah mulai muncul, walaupun lewat perwakilannya atau utusannya dari Pak Rudiana untuk menunjuk Pak Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Namun Hotman Paris menolak. Oke, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.